Iran harus mengeluarkan sebuah kapal tanker minyak tua yang sudah berusia sekitar 30 tahun dan ditarik dari masa pensiun dan mengirim kapal itu ke pulau minyaknya karena mereka sudah tidak punya cukup ruang lagi untuk menyimpan minyak. Pada hari Selasa, 28 April 2026, gambar ini lebih berbobot daripada pidato apapun dari Teheran. Sementara rezim mencoba mengatakan bahwa mereka masih ada di sini, minyak mereka mulai terjebak, tangki-tangki mereka mencapai batas, dan sumber uang terbesar mereka berubah menjadi ancaman bagi mereka sendiri. Kapal yang diaktifkan kembali menunjukkan krisis yang tidak bisa disembunyikan oleh pemerintah Iran. Sebuah negara yang merasa nyaman tidak akan mencari kapal tua untuk dijadikan gudang di laut. Yang melakukan itu adalah mereka yang sedang tertekan, yang butuh membeli waktu, dan yang takut minyak yang mengendap akan mempengaruhi ladang, jalur pipa, dan kilang mereka. Minyak harus terus beredar. Jika tidak dijual ke pembeli, minyak itu akan menumpuk. Jika penumpukan terlalu banyak, produksi harus dikurangi. Jika penurunan produksi terjadi terlambat, sistem bisa mengalami kerusakan parah. Pulau Hark menjadi pusat tekanan ini. Disitulah bagian paling sensitif dari ekspor Iran lewat. Karena itu, mengirim kapal tanker tua ke dekat wilayah tersebut adalah tanda peringatan. Teheran mungkin menyebut ini sebagai langkah teknis, tapi pesan sebenarnya sederhana. Kurang ruang, kurang jalan keluar, dan kurang kendali. Rezim yang membanggakan diri menantang Washington sekarang harus mengimprovisasi penyimpanan terapung untuk minyak yang tidak bisa mereka jual dengan kecepatan normal. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Mil Song Office News. Blokade yang dipimpin oleh Amerika Serikat tepat mengenai titik ini. Strategi Amerika tidak perlu menghancurkan semuanya sekaligus. Cukup dengan memblokir jalur, mengawasi kapal-kapal, membatasi ekspor minyak, dan membiarkan tekanan meningkat dari dalam. Iran mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata pemerasan, mengancam akan menguasai jalur penting bagi perdagangan global. Respons Washington adalah memperketat keran keuangan Teheran. Inilah adu kekuatan saat ini. Iran ingin bernapas dulu dan bernegosiasi kemudian. Donald Trump menginginkan konsesi sebelum melonggarkan pengepungan. Sementara satu pihak mencoba, pihak lain menggunakan waktu sebagai senjata. Minyak pun tetap tertahan. Setiap barrel tanpa tujuan menjadi biaya. Setiap tangki yang semakin penuh meningkatkan risiko. Setiap kapal yang dicegah untuk melanjutkan perjalanan mengurangi pendapatan yang menopang rezim, garda revolusi, dan sekutu-sekutu bersenjatanya di wilayah tersebut. Usulan dari Teheran menunjukkan manuver tersebut. Teheran ingin membuka kembali Selat Hormuz sekarang dan membiarkan isu nuklir untuk nanti. Rezim berusaha memisahkan krisis maritim dari masalah nuklir. Seolah-olah mereka bisa meringankan blokade tanpa membahas isu yang paling penting bagi Amerika Serikat. Trump sudah menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Karena itu, ketika Teheran mencoba mendorong perdebatan ini ke waktu lain, mereka terlihat seolah-olah hanya berusaha menghindari tekanan tanpa memberikan hal yang benar-benar penting. Menteri Luar Negeri Iran telah mengunjungi Rusia, Oman, dan Pakistan untuk mencari dukungan, mediasi, dan solusi politik. Menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka masih berbicara dengan Moskow dan masih memiliki jalur komunikasi yang terbuka. Namun, pertemuan diplomatik tidak mengosongkan tangki minyak. Sebuah foto bersama sekutu mungkin membantu dalam propaganda, tetapi tidak membebaskan kapal yang ditahan, tidak membuka jalur yang diblokir, dan tidak menyelesaikan masalah kekurangan tempat penyimpanan di kapal kargo. Rusia tampak sebagai mitra, tetapi tidak menghilangkan beban utama. Moskow bisa menyampaikan pesan dan mendukung negosiasi, tetapi Iran perlu menjual minyak, menerima uang, dan menjaga mesinnya tetap berjalan. Rezim ini tidak hidup dari pidato, tapi dari kas. Dan kas itu berasal dari minyak. Ketika ekspor terhenti, tekanan itu sampai ke anggaran, pasukan keamanan, kelompok-kelompok sekutu, dan kantong masyarakat. Di dalam Iran, kelompok paling keras tampaknya memimpin respons. Garda revolusi dan militer tidak mau mengalah dengan mudah. Bagi mundur dalam isu nuklir bisa terlihat sebagai kekalahan. Karena itu, mereka bersikeras untuk bertahan meskipun dengan biaya yang tinggi. Logikanya adalah menahan rasa sakit, menunggu tekanan politik terhadap Trump di Amerika Serikat, dan mencoba mendapatkan kesepakatan yang lebih lemah. Tapi taruhan ini sangat berbahaya. Sementara Teheran menunggu lawannya kelelahan, ekonominya sendiri kehabisan oksigen.
Rezim dapat mengendalikan televisi, menangkap para pengkritik, dan menempatkan pria bersenjata di jalanan. Mereka bisa terus mengulang bahwa mereka menang, bertahan, dan masih berdiri. Tetapi mereka tidak bisa selamanya menyembunyikan krisis minyak. Ketika aktivitas menurun, ketika para pekerja terdampak, ketika mata uang melemah, dan ketika harga-harga naik, propaganda mulai retak. Rakyat mendengar pemerintah berbicara tentang kemenangan, tetapi mereka merasakannya dalam kehidupan sehari-hari ketika sistem sedang berdarah. Minyak bumi lebih dari sekedar komoditas bagi Teheran. Minyak adalah penggerak kekuasaan, membiayai struktur internal, menopang pengaruh luar negeri, mendanai sekutu, dan memungkinkan rezim menghadapi musuh-musuhnya. Jika mesin ini macet, krisisnya bukan lagi sekedar masalah perdagangan. Itu berubah menjadi ancaman politik. Rezim kehilangan uang, ruang gerak, dan kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. Itulah sebabnya kapal tanker tua yang diaktifkan kembali menjadi simbol. Itu menunjukkan bahwa tekanan telah keluar dari ranah kata-kata dan masuk ke logistik nyata rezim. Teheran mengatakan bahwa mereka tetap tegar, tetapi mencari kapal tua untuk menyimpan minyak. Mereka bilang mengendalikan situasi, tetapi sibuk mencari mediator. Mereka bilang punya kekuatan, tapi mencoba membuka blokade tanpa membahas nuklir. Setiap langkah mengungkapkan masalah yang sama. Iran ingin terlihat kuat sambil berusaha mencegah minyak yang terjebak berubah menjadi bencana. Di laut, kapal-kapal kecil Iran terus digunakan sebagai alat propaganda. Mereka bisa memprovokasi, merekam pendekatan, dan menciptakan ketegangan. Namun, mereka tidak mengubah keseimbangan utama. Amerika Serikat memiliki kekuatan angkatan laut yang jauh lebih unggul di wilayah tersebut dan tahu bahwa blokade lebih berdampak daripada video tantangan apapun. Iran bisa membuat keributan, tapi yang menentukan irama krisis adalah siapa yang mengendalikan jalur keluar minyak. Israel juga tetap masuk dalam perhitungan. Jika operasi militer kembali terjadi, Teheran tahu bahwa mereka bisa menghadapi serangan baru terhadap infrastruktur strategis. Jeda diplomatik ini tidak tampak seperti hadiah bagi rezim, ini tampak seperti kesempatan terakhir. Jika Iran menggunakan jeda ini hanya untuk mengulur waktu, responnya bisa kembali lebih berat dengan pasukan Amerika dan Israel siap untuk kembali memberikan tekanan. Kesalahan Teheran mungkin adalah percaya bahwa Trump akan menerima kesepakatan apapun untuk mengakhiri ketegangan. Rezim tersebut bertaruh pada kelelahan politik, kegelisahan di pasar, dan kritik domestik di Amerika Serikat. Namun, melonggarkan pengepungan sebelum ada konsesi nyata berarti memberikan kepada Iran persis apa yang mereka cari. Itulah sebabnya Washington terus memberikan tekanan dan membiarkan waktu berjalan melawan struktur ekonomi Iran. Sekarang krisis ini berkembang secara diam-diam, barel demi barel. Kurangnya ruang untuk menyimpan minyak menjadi semakin penting setiap harinya. Jika produksi harus turun secara tidak teratur, jika jalur-jalur ditekan melebihi batas, dan jika ladang minyak terdampak, kerugian bisa berlangsung jauh lebih lama daripada perselisihan saat ini. Ledakan dalam hal ini bukan sekedar gambaran yang kuat. Ini adalah potret dari sebuah ekonomi yang mulai kehilangan kendali atas kekayaan terbesarnya. Teheran berusaha memberitahu dunia bahwa mereka masih ada di sini. Namun, tetap berdiri bukan berarti sedang menang. Sebuah rezim bisa bertahan untuk beberapa waktu dan tetap saja melemah dari dalam. Jika minyak terhenti, uang mengering, dan infrastruktur gagal, bertahan hidup hanya berarti menunggu pukulan berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu makin aktif bersama komunitas Milson Alves.